Sulaiman beserta keluarga besar yang saya hormati, seluruh sesepuh baik khotaman maupun manaqib yang sempat hadir dari berbagai daerah, dari berbagai tempat. Hadirin wal hadirat yang semuanya ikhwan akhwat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita menyadari bahwa keimanan kita ini yazid wa yanqus. Terkadang dia bertambah, terkadang dia pula berkurang. Dan ketika kita berpikir secara rasional dan jujur, tentu lebih banyak kurangnya daripada nambahnya, lebih banyak turunnya daripada naiknya. Setiap Jumat khotib itu selalu menyampaikan, mari kita tingkatkan iman dan takwa. Dan itu substansi materi dari isi khutbah itu sendiri adalah meningkatkan iman dan takwa. Tetapi meningkatkan iman dan takwa itu tidak bisa menunggu begitu saja. Meningkatkan iman dan takwa tidak cukup mendengar khutbah saja, tidak cukup hanya mendengar ceramah saja. Tetapi iman dan takwa itu akan meningkat dengan sebenar-benarnya ketika diri kita ada upaya untuk meningkatkannya, yang dalam bahasa istilah lain adalah mujahadah. Jadi hadirnya kita manaqib pada malam hari ini salah satu di antaranya bertujuan untuk meningkatkan iman dan takwa. Bukan hanya sebatas datang silaturahim, selesai pulang, tidak hanya itu. Upaya dasar kita malam hari ini adalah ingin meningkatkan iman dan takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu sulitnya meningkatkan iman dan takwa, maka dia mesti punya banyak alat bantunya. Sumur bor tidak tiba-tiba datang langsung bisa mengeluarkan air. Digali dengan begitu sangat dalam, dia membutuhkan banyak alat bantu. Nggak cukup cangkul saja, nggak cukup balincong aja. Apa balincong bahasa ini? Hah? Belencong. Nggak cukup hanya linggis saja, tapi dia mesti banyak alat bantu. Makin dalam makin susah. Malah kadang-kadang alat yang sudah ada nggak mempan untuk nembus ke dalam. Dia membutuhkan alat berat. Mesin turun, bukan turun mesin. Mesinnya turun. Kenapa? Abot. Ada batu di dalam. Disangka sudah cukup dengan peralatan yang ada, malah kadang-kadang alatnya kalah dengan
batu yang di dalam. Kenapa kalah dengan batu di dalam? Karena batu yang di dalam begitu teramat keras, dipacul, bukannya batunya yang mempan, paculnya yang hilang. Dipacul sekali langsung mental. Bukan hanya besinya, ya sama gagang-gagangnya patah. Pakai linggis, linggisnya patah. Cukupkah sendirian? Enggak cukup, butuh banyak orang. Bermula dari 5 orang. Tapi kalau sudah batu keras, rasa-rasanya sih butuh bantuan tenaga banyak ini kayaknya. Yang repotnya banyak tenaga, sama-sama nggak ngerti cara mecahkan. Maka kita membutuhkan tenaga dan ahli memecahkan batu itu. Itu baru batu. Summa qasat qulubukum min ba'di zalika fahiya kal hijarah au asaddu qaswah. Kalau batu secara zahir saja teramat keras, ada lagi yang lebih keras dibanding itu. Adalah batu yang ada dalam diri kita. Bukan kencing batu. Hati kita, kolbu kita ketika dia sudah keras, lebih keras dibandingkan batu yang ada di luar. Saking kerasnya, bisa brutal di luar itu. Bisa membabi buta. Maka kita ingin melunakkan batu itu, kita ingin memperbaiki yang rusak, kita ingin menyelam ke dalam agar keluar air, keluar hikmah yang ada pada diri, sehingga kembalilah kita kepada fitrah jati diri kita. Tiada lain, kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alatnya sudah ada. Apa alatnya? Selesai sholat kita istighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ditambah di ujungnya min jami'il ma'asi waz dzunub 3 kali. Kemudian dilanjutkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Terus wirid-wirid yang lain diamalkan. Itu alat bantu untuk memecahkan. Tetapi karena begitu kerasnya kolbu kita, rasa-rasanya sih model-model kayak kita butuh mesin turun, butuh alat bantu yang berat lagi. Turunlah bantuan, mesin turun. Kenapa? Karena batu yang begitu sangat keras. Mana mesin yang turun itu? Adalah kita ditalkin dengan kalimah thayyibah, belajar kita kepada yang ahlinya, yaitu dengan kalimah la ilaha illallah. Itu pun masih membutuhkan proses. Enggak karena sudah zikir 500
lalu tiba-tiba bersih, enggak. Model kelas kayak kita, ya itulah bersih, kotor, bersih, kotor, bersih, kotor, bersih, kotor. Selesai zikir, kumpul, ngomongin orang. Masih apa enggak? Masih terpupuk lah itu. Ngomongin pengurus, ngomongin tetangga, ngomongin ikhwan akhwat. Dia itu pintar, sayang, jarang manakib. Paham. Kotor lagi kita. Dulu rajin betul, sekarang aduh hancur. Ngomongin lagi gitu. Waktu kapan itu zuhur, asar kita bersihkan lagi. Selesai asar, kotor lagi. Maghrib, bersihkan lagi. Mudah-mudahan ketika Israel itu turun dalam keadaan bersih tapi enggak pecah. Yang repotnya piring bersih tapi retak. Jadi hadir kita malam ini tiada lain semata-mata untuk meningkatkan iman dan takwa. Karena itu berapa saja yang hadir pada saat manakib tidak boleh menjadi sebab kita berputus asa. Mau banyak syukur alhamdulillah, mau sedikit syukur alhamdulillah. Udah diundang cuman 3 yang datang, ya udah. Bolak-balik aja tugas itu. 1 MC, 1 baca Quran, balik lagi tambih, balik lagi tawassul dan lain-lain. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bertambah sujud syukur kepada Allah, diciptakan sebagai manusia, berakidah, berkeyakinan kepada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ditambah lagi kita dipertemukan dengan suatu metode untuk usul kepada Allah dalam metode, dalam naungan kalimah zikir yang bertorikoh, yang mu'tabarah, qadiriyah wan naqsabandiyah. Yang sulit itu adalah merawatnya. Mungkin mendapatkannya enggak terlalu sulit. Telepon aja, entah nelpon Buya, entah nelpon Duki. Kapan Ki mana talqin? Besok datang malam Senin. Datang aja. Bawa apa? Enggak bawa apa-apa. Yang penting luruskan niat. Mudah mendapatkan talqin itu, tetapi yang sulit adalah merawatnya. Merawatnya teramat sulit. Nah, maka manakib dari ikhwan satu ke ikhwan yang lain, tiada lain untuk merawat itu, agar terpupuk hati kita, tumbuh selalu dengan zikir kalimah la ilaha illallah dalam ilmu tasawuf. Saya sampaikan di Masjid Al-Amin di Pahoman, belajar tasawuf. Jadi tasawuf, jadi tidak betul, tidak benar ketika ada yang memahami fikih dengan tasawuf itu berseberangan.
Oh, itu keliru itu. Tandanya dia nggak ngaji tasawuf. Antara fikih dengan tasawuf itu tidak ada celah sedikit pun untuk berseberangan, bahkan saling mengisi. Jadi kalau boleh dikatakan, belajar tasawuf itu adalah belajar untuk memperhalus pemahaman. Dulu ibu-ibu kalau buat kue bolu itu dikocok pakai alat manual. Jadi kalau mau buat kue bolu itu bahannya apa aja? Telur, gula, terigu, dah air, dah itu aja lah, jangan banyak-banyak itu. Nah, itu dikocok sambil kesel itu ngocoknya. Jangan ganggu, mak lagi buat kue bolu, katanya. Sana pergi sana, tidur sama bapak. Gini, berapa lama itu ngocok itu? Sejaman ada? Setengah jaman lah ya, setengah jam. Hasilnya halus nggak? Halus nggak ibu-ibu? Halus. Ini yang jawab-jawab ini berarti dia ngebantu ini. Yang nggak di sebelah sini nggak ada jawaban. Ini berarti tim penilai ini. Halus dia. Dikocoknya gini itu halus. Disangka sudah halus betulan. Ketika bertemu dengan alat yang lebih canggih lagi disebut dengan mixer, ternyata kocokan kemarin dibanding dengan mixer jauh lebih halusan daripada kocok manual. Kira-kira begitulah, kira-kira. Jadi fikih sudah ada pemahamannya di bidang-bidang tertentu, lalu kita belajar ilmu tasawuf, diperhalus lagi pemahaman itu. Maka yang keluar itu waktu belajar tasawuf ya aja, A-nya sudah ada, O-nya yang belum itu. Contoh kecil, syirik dalam fikih itu apa? Menyembah selain Allah, menyembah pohon, menyembah bulan, menyembah bintang, termasuk nyembah duki itu syirik. Menyembah selain Allah. Tetapi setelah mengkaji tasawuf, diperhalus lagi makna syirik itu. Jadi kalau menyembah batu, menyembah bulan, itu masih pakai kocok manual lah gitu. Kalau nyuci keris, kadang-kadang dihukumi syirik. Jangan nyuci keris, nanti syirik. Itu perbuatan syirik. Kalau nyuci sepeda, enggak. Ya bolehlah sementara begitulah itu. Kalau nyuci keris, syirik. Ya itu lagi pakai kocok manual itu sebetulnya. Kalau nyuci sepeda enggak syirik. Ada yang disebut dengan wafak. Jimat diletakkan di
Di pinggang. Ditambah lagi sebelum beli wafak dikasih tahu sama yang ngejual. Ini sudah diisi dari 4 penjuru, kata dia. 4 penjuru angin. Timur, barat, utara, selatan sudah ada di wafak ini. Cuma satu, jangan sampai wafak ini dibawa ke kamar mandi. Nanti hilang semua ini kekuatan 4 penjuru ini. Akhirnya pergilah kita, nyebrang kita, touring. Pakai apa? Umpama, entah itu nyebrangnya urusan kantor, entah itu urusan bisnis, terserahlah, pokoknya jalan aja keluar. Sambil bawa wafak itu. Kira-kira syirik apa enggak? Syirik enggak? Syirik aja jawabannya gitulah pokoknya. Biar cepat selesai ngaji ini. Syirik ajalah gitu. Kenapa syirik? Karena timbul ketenangan dalam batin. Sudah ada yang menjaga selain, padahal selain Allah. Padahal cukup Allah saja yang menjaga. Tetapi ada rasa berbeda ketika wafak itu diikat pinggangkan. Ada rasa berbeda, lebih tenang, lebih pede. Ketemu preman itu bawaannya mengetes saja. Bawaannya mengetes saja. Karena sudah timbul itu tadi. Padahal dia mengenyampingkan Allah. Syirik dosa besar itu. Nah lalu kita yang nggak makai itu amat mudah juga kita mengklaim kadang-kadang itu adalah perbuatan syirik. Oke, ditampung dulu jawaban itu. Itu ketika masih pakai kocok manual begitulah. Sekarang coba pakai mixer. Siap-siap ini, pakai mixer ini. Udah siap belum ngedengernya ini? Ini kita mau pakai apa ini? Mixer. Jadi kalau pakai wafak tadi itu kocok manual lah itu. Ini pakai mixer ini. Pernah nggak Bapak Ibu keluar bawa dompet? Sering. Tenang apa enggak? Nah, ini mulai. Waktu keluar bawa dompet tenang apa enggak? Belum tentu ya. Kalau dia enggak ada isi, kalau dia enggak ada isi, enggak tenang juga gitu. Pernah keluar bawa ATM? Pernah. Tenang apa enggak? Belum tentu juga. Kalau dia ada isi baru tenang. Itu pun kalau ingat PIN-nya. Yang repot isi banyak, PIN lupa. Enggak tenang juga. Ketika pergi entah kemana saja bawa ATM menyebabkan tenang batin. Udahlah bebas tanpa hambatan lah pokoknya. Lalu ketika enggak bawa ATM, hati tidak tenang. Lalu apa bedanya dengan wafak tadi? Jadi sekilas wafak itu syirik gitu ya, ATM itu enggak syirik lah gitu. Padahal ilatnya sama-sama menenangkan gitu. Nah, itu ketika pakai mixer.
Mestinya bawa nggak bawa tetap tenang. Teorinya begitu. Teorinya gitu. Termasuk manakib yang biasanya disuguhkan dengan makanan, umpama malam ini nggak ada makanan, wajib tenang. Wajib tenang. Kalau gelisah, nggak tenang, itu tadi mixer itu tadi. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi belajar tasawuf itu lebih memperhalus lagi. Contoh yang kedua, riya. Riya itu kalau pemahaman kita apa? Pamer, ya. Entah itu pamer pakaian, peci, tentang peci baru. Ini dikasih peci ini. Ada dua sih, satu warna merah, satu warna hitam. Cerita aja. Nomornya 8. Kalau gitu. Nah, riya itu apa? Pamer. Jadi kalau kita mendengar kata riya, itu seolah-olah kayaknya sih kesannya nggak terlalu gede-gede amat dosanya itu. Riya itu. Seolah-olah dosa riya itu kecil. Itu kalau pakai kocok manual. Tapi kalau pakai mixer, itu dosa besar itu. Riya itu kalau dikocok pakai mixer, disebut riya itu apa? Ketidakpuasan seorang hamba ketika dirinya hanya diperhatikan oleh Allah. Di saat itu dia membutuhkan perhatian dari makhluk yang lain, sehingga menempatkan Allah di posisi nomor 2, menempatkan makhluk di posisi yang itu dosa besar itu. Bahaya itu. Ketika itu dipahami pakai apa? Mixer. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka belajar tasawuf itu bukan belajar menyeberang, berbeda dari fikih. Belajar tasawuf itu adalah belajar bagaimana memperhalus kaji. Ayo, ini mumpung ingat, minta sambung doanya untuk andung nenek Hajjah Nurani binti Zakaria. Mudah-mudahan beliau diangkat segera penyakitnya, disehatkan jasmani dan rohani sedia kala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Juga saudara dari Umi Hajjah Ulan binti Haji Uhak sedang sakit parah. Mudah-mudahan segera sembuh, sehat sedia kala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mata a'taka ashhadaka birrahu. Manakala Allah memberimu anugerah, wa mata mana'aka ashhadaka qahrahu.
apabila dia menahan pemberian untukmu, maka berarti dia memperlihatkan kekuasaannya. Manakala Allah memberimu anugerah, maka berarti Allah memperlihatkan belas kasih-Nya kepadamu. Kita ini selalu diberi rahmat, anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu Allah memperlihatkan belas kasih-Nya. Maka sifat Allah itu banyak sekali. Menariknya, dari sekian banyak sifat Allah itu, yang tersandingkan pada lafzul jalalah, pada kalimah basmalah adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah sedikit banyaknya kita memahami makna dari Bismillahirrahmanirrahim yang disampaikan oleh Abuya. Nah, ada apa dengan Ar-Rahman? Ar-Rahman itu artinya adalah pengasih. Ar-Rahim itu artinya adalah penyayang. Apa yang dikasihi oleh Allah, segala apa yang melekat pada hamba itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehat kita, pintar kita, puasa kita, dan lain sebagainya, itu semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang tidak beribadah juga dia diberi oleh Allah, dikasihi oleh Allah. Tetapi ada satu sifat yang Allah tahan, enggak semuanya bisa didapat, adalah sifat Ar-Rahim, penyayangnya Allah. Karena sifat Rahim, penyayangnya Allah ini, Allah berikan kepada yang Allah ridhai. Bagaimana rahimnya Allah, bagaimana sayangnya Allah, ketika Allah menginginkan hambanya untuk kembali kepada dirinya. Bagaimana seorang hamba itu kembali kepada dirinya? Dengan af'alnya Allah. Karena itu, ketika manakala Allah memberimu anugerah, maka berarti dia memperlihatkan belas kasih-Nya kepadamu. Fahuwa fi kulli zalika muta'arrifun. Dan pada semua kondisi itu dia memperkenalkan diri kepadamu. Muta'arrifun ilaika, memperkenalkan diri kepadamu. Wa muqbilun biwujudi lutfihi, serta menghadapimu dengan kelembutannya alaika. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala maha dekat, maha samar, maha latif, maha wujud, maha berwujud. Kata istilah maha berwujud ini masih agak jarang didengar. Yang sering kita dengar itu wujud. Padahal dalam ayat itu huwal awwalu wal akhiru
waz-zahiru wal batin. Zahirnya Allah itu maha wujud. Tetapi wujudnya Allah itu bersifat laisa kamitslihi syai'un. Nah, itu dipelajari pada sifat 20. Jadi sifat 20 itu dipecah menjadi nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Nafsiyah itu pada satu sifat, salbiyah itu pada 5 sifat, ma'ani itu pada 7 sifat, ma'nawiyah itu pada 7 sifat. Nah, dari nafsiyah dan nafsiyah itu artinya adalah menunjukkan kepada bangsa diri. Bangsa diri artinya apa? Bangsa diri adalah sifat wujud nyata. Allah itu ada. Lalu yang kedua adalah salbiyah, dari kata salbun, artinya adalah nafi. Maka sifat salbiyah itu ada berapa? 5. Qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsihi, wahdaniyat. Nah, jadi qudrah itu sendiri artinya adalah kuasa. Tentu berbeda kuasanya hamba dengan kuasanya Allah. Yang sebenarnya hamba ini tidak punya kuasa. Yang punya kuasa itu hanya Allah. Nah, kuasanya Allah itu tidak dikalamkan pun dia tetap qudrah. Untuk membangsakan bahasa kuasa Allah itu, maka disebut dengan qudrah. Qidam, ya. Jadi qidam itu, maaf, bukan qudrah. Qidam itu artinya apa? Terdahulu. Coba sama-sama ikuti. Qidam. Lagi. Lagi. Biasa ya, kalau di pesantren itu kalau sudah agak tengah-tengah ceramah begitu. Ayo coba ikuti yang keras kan. Itu supaya membangkitkan memori gitu. Tapi setelah selesai 3 kali ya nggak apa-apa, tidur lagi. Qidam, bangun gitu. Begitu sudah selesai ya tidur lagi. Ya nggak apa-apa. Makanya kalau ada yang tidur jangan dibangunkan. Kan di Arafah itu setiap ada yang tidur nggak boleh dibangunkan. Kenapa? Karena menandakan dia dalam keadaan sehat. Saking sehatnya, sebegitu kerasnya mic nggak kedengaran. Kalau bahasa guyonnya biasa lagi panas katanya. Nah, qidam itu artinya apa? Terdahulu. Terdahulu itu apa? Hah? Duluan. Itu biasanya jawaban udah pengen cepat selesai aja ceramah. udah malas mendengar ceramah itu kayaknya. Terdahulu itu apa? Duluan katanya. Yang susah itu menghadapi mustami' model kayak gini lah. Nah, sekarang begini, ini agak serius ini, ngomong agak serius ini. Kan qidam itu artinya apa? Terdahulu. Benarkah Allah itu terdahulu?
Jangan asal jawab ini. Coba direnungkan itu ya, direnungkan. Benarkah Allah itu terdahulu? Nah, udah mulai agak goyang kan? Sebab definisi terdahulu itu apa? Berawal. Jadi dia ada permulaan. Yang tadinya tiada terjadi, lalu tiba-tiba terjadi, kemudian lenyap kejadian karena masa yang akan datang. Jadi masa sebelumnya itu disebut dengan terdahulu. Keberadaannya pada awalnya tiada, lalu tiba-tiba dia ada. Coba ini pakai mixer ini ya, pakai mixer ini. Terdahulu itu tadi, terdahulu. Mudah-mudahan nggak paham apa yang saya omongin ini. Nah, maka dia disebut dengan salbiyah. Salbun. Untuk menafikan kata itu. Maka dia disebut dengan kidam. Menafikan kata terdahulu itu, maka dia disebut dengan kidam. Nah, sifatnya itu adalah ma'ani. Sifat hakiki Allah itu adalah ma'ani. Ma'ani itu apa artinya? Ma'ani itu memiliki 7 sifat. Apa aja sifatnya? Kudrat. Ulang. Kalau sifat salbiyah, kidam, bako, mukhalafah, qiyamuhu, wahdaniyat. Ma'ani, kudrat, iradat, ilmun, hayat, basar, kalam. Ulang. Kudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Kudrat itu artinya apa? Kuasa. Nah, kuasanya Allah itu bukan hanya terdahulu. Jadi kuasanya Allah itu enggak ada terdahulunya. Jauh sebelum kata terdahulu itu ada, kudrah Allah sudah ada. Maka untuk melenyapkan terdahulu itulah, maka dia ada salbiyahnya itu. Maka kudrahnya Allah itu qadim. Kalau sifat yang kedua itu adalah kidam. Kudrah Allah itu qadim. Iradah Allah itu qadim. Ilmun Allah itu qadim. Hayat Allah itu qadim. Memposisikan kata bahasa jauh sebelum adanya terdahulu itu. Jadi sebelum ada kata terdahulu, Allah bersifat qadim. Udah mulai agak ini kan? Agak bingung kan? Disangka agak nyambung, agak bingung ini. Nah, titiklah itu aja lah pokoknya. Jadi bersambung pada part yang kedua. Nantikan di bulan Februari. Begitulah sahabat FB. Udah dimatiin, nggak apa-apa. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitulah. Jadi yang namanya ilmu itu nggak boleh jumud, ilmu itu nggak boleh stagnan, ilmu itu nggak boleh kaku, tapi ilmu itu mesti berkembang terus. Apa yang kita pahami malam ini, O-nya juga akan ketemu nanti di 10 tahun yang akan datang. Amin ya Rabbal Alamin. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.